Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa yang dilakukan oleh golongan muda Indonesia yang dipimpin oleh Khairul Saleh dengan menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dua tokoh utama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan sebagai janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tujuan daripada penculikan ini adalah untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang yang masih berusaha merahasiakan kekalahan mereka dalam Perang Dunia II dan menunda-nunda pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan semangat dan tekad para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa harus menunggu persetujuan dari Jepang. Jadi bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Simak videonya sampai selesai. Tepatnya pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu dengan dibomnya Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat. Tapi Jepang berusaha merahasiakannya kepada Indonesia. Namun hal itu terdengar oleh golongan muda yaitu Khairul Saleh. Dan pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda Indonesia yang dipimpin oleh Khairul Saleh itu sendiri mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, dan sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Kemudian malam harinya, Wikana dan Darwis, dua anggota golongan muda, diutus menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka juga mengancam akan terjadi pemberontakan jika proklamasi tidak dilakukan. Namun di luar dugaan, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak bersedia, karena mereka masih menghormati janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia melalui sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh Jepang sendiri. Akibat penolakan tersebut, akhirnya golongan muda mengadakan rapat kembali, dan rapat itu digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, Yusuf Kunto, Singgih, dan yang lain-lainnya. Diputuskan bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan diamankan keluar kota pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah desa di Karawang, Jawa Barat, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah berdebat dengan Sudanco Singgi, salah satu pemimpin golongan muda, Insinyur Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah beliau kembali ke Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok berakhir damai setelah Ahmad Subarjo, salah satu tokoh golongan tua, berdebat dengan Wikana dari golongan muda, dan Ahmad Subarjo menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian setelah sepakat, dijemputlah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, untuk menyusun naskah proklamasi. Dan disusunlah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda tersebut. Setelah disusun, teks proklamasi kemerdekaan kemudian diketiklah oleh seorang wartawan, yaitu yang bernama Sayuti Malik. Tapi tidak sampai di situ. Antara golongan muda dan golongan tua masih berdiskusi untuk menentukan di mana lokasi yang tepat untuk proklamasi tersebut. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya ditentukanlah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan pertimbangan keamanan. Akhirnya setelah sepakat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00,
proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Itu dia singkat sejarah Rengas Dengklok. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan yang mau menambahkan boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan like and subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya.